Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi publik. Perkenalkan, nama saya Nova Hairani Harahap. Pengertian: keuangan negara merupakan istilah yang dikenal pada waktu lalu sebelum terciptanya istilah ekonomi publik. Yang dikatakan dengan istilah keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari tentang peranan pemerintah dalam perekonomian serta dampak kebijakan pemerintah di bidang fiskal terhadap perekonomian. Sedangkan istilah ekonomi publik berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat diartikan ekonomi publik yaitu cabang ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kegiatan atau tindakan pemerintah membiayai pengeluarannya. Sejarah ekonomi publik. Terciptanya ekonomi publik bermula adanya kegagalan pasar di tengah masyarakat, sehingga memerlukan suatu alternatif, yaitu aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, di mana kebijakan tersebut mengandung aspirasi masyarakat. Agar terlaksana aturan tersebut, diperlukan pendanaan bersumber dari pajak. Dengan hasil dana yang diperoleh, maka pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, seperti hal dalam pemberian subsidi bila diperlukan, sebagai wadah dalam mengatur pasar, dan juga sebagai produsen menghasilkan barang yang tidak dapat diproduksi oleh pihak swasta. Terjadinya kegagalan pasar diakibatkan berawal dari sistem perekonomian dengan pasar bebas yang tidak ada mengaturnya atau liberalisme. Istilah sistem perekonomian ini disebut dengan kapitalisme. Pembentukan harga pada sistem kapitalisme ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Seiring berjalan munculnya suatu keinginan untuk menguasai harga dengan tujuan memperoleh profit sebesar-besarnya, maka terciptanya pasar monopoli dan informasi yang tidak sempurna. Akibat kegagalan pasar yang memerlukan peranan pemerintah, maka membentuk suatu sistem perekonomian baru bersifat campuran atau mixed economics. Individu dan masyarakat. Manusia merupakan makhluk individu yang ingin bebas merdeka. Namun, manusia tidak terlepas dari interaksi dengan individu yang lain. Sebagai makhluk individu, manusia menginginkan kebebasan sepenuhnya, mandiri, dan tidak ada campur tangan dari pihak lain. Individu memiliki sumber daya dan bebas menentukan apa yang dia inginkan dengan sumber daya yang dia miliki. Yang dikatakan sumber daya yaitu seperti alam, tenaga manusia, modal, teknologi, dan informasi yang dimiliki setiap individu kemudian diperjualkan di pasar yang dibeli oleh individu yang lain. Produsen memiliki kebebasan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan individu lainnya. Individu yang memiliki sumber daya disebut dengan konsumen. Konsumen yang memperoleh penghasilan berupa harga dari sumber daya akan membelanjakan penghasilannya dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Dapat disimpulkan bahwa individu memerlukan hubungan dengan individu yang lain dalam kehidupannya agar hidup berkelanjutan. Oleh karena itu, muncullah pengertian bahwa individu adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas dengan yang lainnya untuk berinteraksi dalam masyarakat. Sistem perekonomian. Sistem perekonomian dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Sistem ekonomi berdasarkan mekanisme koordinasi. Yang pertama, ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan adat istiadat, sejarah, dan kepercayaan secara turun-temurun. Yang kedua, ekonomi pasar, yaitu suatu sistem ekonomi yang menyerahkan seluruh kegiatan perekonomian seperti produksi, distribusi, dan konsumsi kepada mekanisme pasar. Yang ketiga, ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah atau negara memegang kendali penuh terhadap semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar dalam suatu negara. Yang kedua, sistem ekonomi kepemilikan. Pertama, aset produktif yang dimiliki oleh pihak swasta atau disebut dengan kapitalisme. Yang kedua, aset publik yang dimiliki oleh pihak negara atau disebut dengan komunisme. Yang ketiga, aset produktif dan publik yang dimiliki oleh pihak swasta dan pemerintah atau disebut dengan campuran.
A. Kapitalisme. Ciri-cirinya yaitu 1. Kepemilikan dan manajemen swasta menonjol. 2. Tujuan yang digariskan adalah mencari laba. 3. Perilaku rumah tangga didasarkan pada kebebasan memilih. 4. Persaingan sempurna diupayakan untuk diikuti oleh para pelaku ekonomi. 5. Harga-harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar dan menjadi pedoman pengalokasian sumber daya. Kekuatannya yaitu 1. Permintaan menciptakan penawaran. 2. Dengan adanya desentralisasi, maka mekanisme pasar mengatur kekuatan ekonomi. 3. Persaingan dan kebebasan memanfaatkan kesempatan ekonomi, menimbulkan upaya-upaya pengambilan keputusan tanggung jawab dan inisiatif yang demokratis. 4. Konflik-konflik dapat dialokasikan atau juga dikelompokkan sehingga pengawasan muncul. Kelemahannya yaitu 1. Memiliki sifat impersonal, mengakibatkan tidak memperdulikan adanya aspek distribusi yang berkeadilan. 2. Desentralisasi menyebabkan ekonomi pasar tidak stabil. 3. Upaya memperoleh laba dapat menjadi faktor penghambat kemajuan suatu badan usaha karena pengeluaran yang berlebihan di dalam memasarkan hasil produksi. 4. Kepemilikan swasta yang terlalu kecil menimbulkan ketidakefisienan operasi. B. Sosialisme demokrat. Aliran sosial demokrat atau demokrasi sosial yang timbul di Eropa Barat bersifat moderat, reformis, dan revisionis. Mereka menyebutkan bahwa sistem kapitalisme tidak akan jatuh dan buruh tidak akan menjadi miskin, dan sebaliknya, jika kelas buruh makin berperan dalam menciptakan kehidupan politik yang tertib dan teratur, dapat mendudukkan wakil-wakilnya di parlemen. Dengan berlandaskan etika, mereka melihat adanya ketimpangan yang terjadi dan berusaha memecahkan persoalan yang dihadapi dengan program real yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu 1. Kebebasan politik dan demokrasi penting. 2. Keamanan individu dijamin. 3. Kesenjangan dikurangi. Dengan berkembangnya zaman, aliran demokrasi sosial mengadakan penyesuaian sebagai berikut. 1. Kepemilikan swasta diperbolehkan dan kepemilikan publik juga diperbolehkan apabila diperlukan. 2. Mempercayai mekanisme pasar. 3. Pemerintah merencana dan mengarahkan dengan program-program kesejahteraan rakyat yang ekstensif sifatnya. C. Sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila bersumber dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang diuraikan oleh Bung Hatta, di mana sistem ekonomi Indonesia adalah sistem koperasi. Rubiarto menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah 1. Sistem ekonomi yang berorientasi manusia. 2. Perjuangan landasan ekonomi, kekeluargaan, dan koperasi. 3. Penguasaan oleh negara yang tidak menjurus ke etatisme. 4. Pengembangan sektor swasta secara terkendali. Pembangunan dalam ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita real penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Unsur-unsur pembangunan adalah 1. Pembentukan modal yang lebih tinggi daripada perkembangan penduduk. 2. Teknologi, badan usaha, efisiensi, baik di industri maupun pertanian. Industri swasta dari di luar dapat membantu untuk keperluan fasilitas pajak demi efisiensi pemanfaatan sumber daya yang perlu didukung, sehingga pola pajak atau tarif dengan tujuan meningkatkan produksi. 3. Faktor sosial dan politik. Sikap, kelembagaan yang perlu diubah atau disesuaikan dengan pembangunan. Stabilitas politik perlu adanya, seperti inisiatif, rencana, dan transformasi, serta penanggulangan kesenjangan, redistribusi aset untuk tabungan dan investasi. Dengan demikian, aset milik sendiri akan lebih terpelihara dan perpajakan rangsangan investasi, sehingga tabungan publik meningkat. 4.
Devisa yang diperoleh dari perdagangan internasional memperkokoh upaya pembangunan. 5. Keseimbangan dan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang terdiri atas tingkat tabungan dan neraca pembayaran yang bila defisit, apakah perlu meningkatkan ekspor. Pajak dapat mendorong masuknya modal dan memengaruhi ekspor impor sehingga perlu dimanfaatkan untuk pengembalian kebijaksanaan. 6. Peran sistem perpajakan. Tingkat pajak memengaruhi tabungan publik yang dapat membantu pembentukan modal. Tingkat atau struktur pajak memengaruhi tabungan swasta. Pengeluaran pemerintah seperti infrastruktur diperlukan. Rangsangan pajak dan denda-denda memengaruhi efisiensi pemanfaatan sumber daya. Distribusi beban pajak mendorong pemerataan. Pajak memengaruhi investasi asing seperti aliran masuk modal dan tingkat reinvestasi laba. Pola pajak atas impor dan ekspor memengaruhi neraca perdagangan. Pasar bebas dan efisiensi. Pasar bebas atau dikenal dengan pasar persaingan sempurna itu muncul dengan berbagai persyaratan dan efisiensi terjadi bila berbagai kondisi dipenuhi. Adam Smith menggariskan penting perlunya ekonomi pasar yang memiliki karakteristik persaingan sempurna sebagai berikut. 1. Sumber daya yang produktif dimiliki secara privat. 2. Semua transaksi yang terjadi di dalam pasar dilakukan oleh banyak sekali penjual dan pembeli yang saling bersaing. 3. Semua informasi yang penting dan perlu tersedia bagi semua penjual dan pembeli pada waktu yang bersamaan. 4. Semua sumber daya sifatnya mobil dan bebas dimanfaatkan untuk apapun. Barang swasta, eksternalitas, dan efisiensi. Barang swasta adalah barang yang setelah produsen memperoleh kompensasi bagi biaya produksi, memberikan manfaat hanya pada mereka yang mendapatkannya dan tidak bagi orang lain. Barang swasta murni dikonsumsi secara bersaing dan manfaatnya dikecualikan dari mereka yang memilih untuk tidak membelinya dengan harga pasar. Harga barang swasta ditentukan di pasar dengan adanya permintaan dan penawaran terhadapnya, dan dalam hal ini tidak ada eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat transaksi pasar yang tak tercermin dalam harga. Apabila ada eksternalitas, maka ada pihak ketiga yang terkena dampak produksi dan konsumsi. Manfaat atau biaya pihak ketiga tidak diperhatikan oleh baik pembeli maupun penjual barang yang diproduksi atau manfaatnya menimbulkan eksternalitas. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah mereka yang menanggung beban, misalnya karena udara atau air yang tercemar. Di dalam pasar persaingan sempurna diketahui bahwa harga sama dengan biaya dan manfaat marginal dan tercapailah efisiensi. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar yang menyebabkan pemerintah untuk campur tangan itu disebabkan 1. Adanya kekuatan monopoli di pasar. 2. Adanya dampak transaksi pasar dengan pihak ketiga. 3. Tidak adanya pasar bagi barang dan jasa dengan manfaat sosial marginal lebih dapat biaya sosial marginalnya. 4. Tidak adanya informasi yang lengkap. 5. Stabilitas ekonomi. Peranan pemerintah, barang publik, dan barang klub pilihan publik. Peranan pemerintah dalam menyelesaikan kebutuhan akan barang dan jasa publik yang tak dapat disediakan oleh sektor swasta, maka diperlukan adanya peranan pemerintah untuk melengkapinya. Barang publik memiliki ciri khas, yaitu tersedianya barang disebabkan adanya campur tangan pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau atau subsidi, dikarenakan dapat dinikmati oleh setiap orang dan tidak pula bersaing. Berbeda dengan barang klub yang sifatnya dapat dikecualikan atau orang-orang membayar fee untuk menjadi anggota klub. Pemerintah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan atas mereka yang hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan pelayanan dan pendanaan. Maka dari itu, pemerintah melakukan penarikan pajak atau pungutan lainnya. Pelayanan pemerintah berupa penyediaan barang dan jasa, misalnya pertahanan keamanan, peradilan, dan pendidikan.
Fungsi pemerintah dapat dikelompokkan antara lain. 1. Fungsi alokasi, yang semulanya dihasilkan oleh sektor swasta yang dijual ke pasar, namun dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, sektor swasta tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga pemerintah mengambil peranan tersebut, dan ini disebut dengan barang dan jasa publik, yaitu barang dan jasa yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli di pasar, melainkan barang dan jasa tersebut disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, maka sumber daya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Fungsi distribusi. Pemerintah selalu mengupayakan dalam pendistribusian pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera. Tetapi bagaimanapun juga, upaya ini tidaklah mudah karena banyak faktor yang memengaruhi perolehan pendapatan. Misalnya kepemilikan faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan seseorang, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui pasar walau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah harus campur tangan. 3. Fungsi stabilitas. Pemerintah dengan kebijaksanaan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri yang baik, serta tingkat pertumbuhan yang memadai. Pilihan publik. Masyarakat atau publik menentukan pilihannya terhadap barang swasta dan barang publik bergantung pada keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, pilihan publik dapat didefinisikan sebagai studi ekonomi pengambilan keputusan non-pasar atau merupakan penerapan ilmu ekonomika pengambilan keputusan non-pasar atau merupakan penerapan ilmu ekonomika pada ilmu politik. Objek pilihan publik adalah sama dengan proyek ilmu politik, yaitu teori negara, pemungutan suara, perilaku pemberi suara, partai politik, birokrasi, dan sebagainya. Pilihan publik sama dengan ekonomika, yaitu bahwa manusia itu egois, rasional, dan memaksimumkan utilitasnya. Proses politik. Telah dikemukakan adanya partai politik, yaitu bentukan sekelompok individu dengan ide yang sama terhadap peranan pemerintah serta isu lainnya. Politikus ingin memperoleh jabatan karena berbagai alasan, diantaranya kekuasaan, keinginan, melayani orang lain, serta insentif moneter. Persaingan antar partai politik pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengerti dan menghayati proses politik, sedangkan kemauan warga negara untuk memberikan suara untuk partai politik tergantung pada rencana partai politik untuk mengadakan pengeluaran. Berdasarkan mayoritas partai berhasil memaksimumkan suara akan memenangkan pemilihan. Oleh karena itu, memaksimalkan suara merupakan syarat keberhasilan mendapatkan kekuasaan politik di dalam alam demokrasi. Di Indonesia, hal ini sebenarnya belum terlaksana karena pemberian suara tidak berhadap dengan program-program yang jelas, terutama tentang perpajakan. Kegagalan pemerintah. Pasar yang gagal akan menimbulkan intervensi bagi pemerintah dengan program-programnya. Pemerintah bisa mengalami kegagalan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Pemerintah tidak dapat mengantisipasi akibat kebijaksanaan yang diambilnya. 2. Pemerintah terbatas di dalam mengendalikan akibat kebijaksanaan. 3. Tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, disebabkan adanya birokrasi tidak memiliki kemampuan. 4. Pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan pada kelompok tertentu atau kepentingan tertentu dan mungkin memiliki kepentingan sendiri serta bertentangan dengan kepentingan. Dengan demikian, seyogianya pemerintah berhati-hati untuk tidak terlalu jauh mengintervensi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar, kecuali pemerintah telah memikirkan akibat kebijaksanaannya secara cermat.
Sekian hasil presentasi saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.